Teman-teman, senang sekali saya bisa bertemu lagi mengunjungi Anda semuanya. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apa. Kita akan melanjutkan diskusi kita tentang formulasi pestisida, dan kali ini menginjak bagian yang keempat. Kita akan membahas mengenai formulasi bentuk padatan atau formulasi padat. Sebagaimana pada bahasan sebelumnya, kode formulasi yang digunakan dalam presentasi ini adalah kode formulasi internasional yang resmi yang tercantum dalam Catalog of Pesticide Formulation Types and International Coding System dari CropLife. Ini diambil dari Technical Monograph nomor 2 edisi ke-7 yang direvisi pada bulan Maret 2017. Formulasi padat umumnya terdiri atas tepung, butiran, tablet, pelet, ada coil, dan sebagainya. Tapi pada saat ini kita hanya akan membahas dua macam formulasi, yakni formulasi bentuk tepung dan formulasi butiran. Karena formulasi tablet dan pelet saya rasa belum terlalu banyak yang beredar di Indonesia. Yang pertama adalah nama formulasinya wettable powder atau tepung yang dapat dibuat suspensi. Kode formulasinya adalah WP. Ini merupakan sediaan berbentuk tepung dengan kadar bahan aktif relatif tinggi yang dalam penggunaannya harus dicampur air sehingga membentuk suspensi untuk disemprotkan. Jadi yang kita beli adalah formulasi atau sediaan yang berbentuk tepung. Kemudian bila dicampur air, ini akan menjadi suspensi dalam air, dan inilah yang kemudian kita semprotkan untuk mengendalikan OPT kita. Dan struktur WP pada umumnya ini terdiri dari komponen-komponennya sebagai berikut. Bahan aktif itu kalau bahan aktif padat itu bisa sampai 90%, kalau bahan aktif cair bisa sampai 50%. Kemudian ditambah dengan wetting agent antara 1-5%. Kemudian dispersing agent atau dispersan itu 3-10%. Stabilizer, compatibility agent, stiker dan sebagainya itu 0-5%. Dan ditambah koloidal silika 1-15% pada bahan aktif padat dan pada bahan aktif cair hingga 40%. Dan diisi tepung filler sampai dengan 100%. Pro dan kontra WP. Ini WP itu mempunyai konsentrasi tinggi sehingga relatif murah. Kemudian resiko fitotoksik lebih rendah daripada formulasi lainnya. Jadi biasanya aman untuk tanaman. Kemudian formulasi tepung itu tidak diserap oleh kulit kecuali kulit dalam keadaan basah. Jadi dari segi safety itu formulasi tepung lebih baik dibandingkan dengan formulasi cair. Karena formulasi cair mudah sekali diserap oleh kulit manusia. Akan tetapi kontranya adalah bahwa pada formulasi tepung itu ada bahaya inhalasi debu. Jadi debu akan masuk ke dalam pernapasan kita. Kemudian biasanya perlu pengadukan terus-menerus agar tidak mengendap. Sering bersifat abrasif. Kemudian meninggalkan residu yang nampak pada daun-daun yang disemprot. Dan kadang-kadang menyumbat nozzle. Kemudian yang kedua adalah formulasi yang disebut sebagai soluble powder atau tepung yang dapat dilarutkan dalam air, dan ini kode formulasinya adalah SP. Ini merupakan sediaan berbentuk tepung dengan kadar bahan aktif relatif tinggi yang dalam penggunaannya harus dicampur dengan air sehingga membentuk larutan untuk disemprotkan. Jadi yang kita beli adalah formulasi berbentuk tepung.
Kalau ini dilarutkan dalam air maka akan membentuk larutan dalam air. Jadi bukan membentuk suspensi tetapi membentuk larutan. Artinya formulasi SP tadi akan menyatu dengan air sehingga tidak bisa dipisahkan lagi. Dan larutan inilah yang kemudian kita masukkan ke dalam sprayer kita untuk disemprotkan. Pro dan kontra SP, ini SP juga mempunyai konsentrasi tinggi, relatif murah. Kemudian resiko fitotoksik juga lebih rendah dari formulasi lain. Formulasi tepung tidak diserap oleh kulit manusia kecuali kulit dalam keadaan basah. Tetapi ada bahayanya adalah inhalasi debu atau kalau dituang debu akan bisa masuk ke pernapasan kita dan sering bersifat abrasif. Kemudian yang ketiga adalah formulasi yang disebut sebagai dustable powder. Ini adalah tepung siap pakai untuk dihembuskan. Kode formulasinya adalah DP. Sediaan ini berbentuk tepung dengan konsentrasi rendah, sekitar 2-3%, yang siap pakai. Dalam penggunaannya ini tidak usah dicampur dengan air tapi langsung bisa digunakan dengan cara dihembuskan dengan menggunakan mesin penghembus. Formulasi DP nampaknya tidak terlalu banyak terdapat di Indonesia karena tidak begitu disukai karena bentuknya yang berdebu. Kemudian ini adalah formulasi DP dan bisa langsung digunakan dengan menggunakan mesin penghembus atau duster. Kemudian pro dan kontra dari DP adalah siap pakai tentu saja, tidak perlu dicampur dengan air, praktis sekali, tidak menimbulkan percikan. Formulasi tepung tidak serap oleh kulit manusia kecuali kulit dalam keadaan basah. Kemudian konsentrasinya rendah sekali, sekitar 2-3%, sehingga relatif aman. Sebaliknya, negatifnya adalah konsentrasinya sangat rendah sehingga mahal dan makan tempat, kemudian menimbulkan masalah dengan debu dan memerlukan alat khusus untuk mengaplikasikannya, yaitu dengan mesin penghembus atau duster. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk butiran. Yang pertama adalah formulasi yang diberi nama water soluble granule atau butiran yang dapat dilarutkan dalam air. Kode formulasinya adalah SG. Sediaan ini berbentuk butiran. Dalam penggunaannya harus dicampur dengan air sehingga membentuk larutan untuk disemprotkan. Jadi formulasi yang kita beli di toko-toko kimia, di toko-toko pertanian berbentuk butiran. SG, kalau ini dicampur dengan air maka akan membentuk larutan. Jadi larutan dalam air. Berarti bahan aktif sudah menyatu dengan air dan tidak bisa dipisahkan lagi sebagaimana halnya kalau gula dilarutkan dalam air. Dan larutan dalam air inilah kemudian yang kita masukkan ke dalam tangki sprayer untuk disemprotkan untuk guna mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan kita. Kemudian ada lagi namanya water dispersible granule atau butiran yang dapat didispersikan dalam air sehingga membentuk suspensi. Kode formulasinya adalah WG. Ini merupakan sediaan berbentuk butiran yang dalam penggunaannya harus dicampur dengan air sehingga membentuk suspensi untuk disemprotkan. Jadi yang kita beli adalah butiran dengan kode WG. Kemudian kalau ini kita campur dengan air, maka dia akan membentuk suspensi dalam air. Dan suspensi inilah kemudian yang kita masukkan ke dalam sprayer untuk disemprotkan. Yang terakhir adalah formulasi granule atau butiran siap pakai. Kode formulasinya adalah GR. Ini merupakan sediaan berbentuk butiran siap pakai dengan konsentrasi rendah, sekitar 2-3%.
Dalam penggunaannya langsung ditaburkan, biasanya ditaburkan ke tanah, baik kemudian nanti diaduk dengan tanah ataupun tidak, tanpa terlebih dahulu harus dicampur dengan air. Jadi yang kita beri adalah butiran, kemudian ini bisa langsung kita pakai tanpa mencampur dengan air dengan cara ditaburkan ke tanah. Pro dan kontranya adalah ini butiran siap pakai, tidak perlu mencampur dengan air, dapat diaplikasikan dengan tangan, tentu gunakan sarung tangan, tidak menimbulkan percikan, tidak menimbulkan debu, dan tidak menimbulkan drift. Kadar rendah, relatif aman bagi kita pengguna. Formulasi butiran tidak diserap oleh kulit, kecuali kulit dalam keadaan basah. Tapi kontranya adalah konsentrasi rendah, jadi relatif mahal, kemudian makan tepat, dan untuk insektisida menimbulkan masalah dengan biota tanah. Sekian pembahasan kita mengenai formulasi, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila Anda merasa bahwa ini perlu, silahkan share kepada teman-teman Anda, agar lebih banyak yang mengetahui sehingga kelak di kemudian hari penggunaan pestisida akan lebih baik dan lebih bijaksana. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.